Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah dari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Jadi ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Oh enggak, saya di sini. Jadi itu kayak inspirasi nulis macam-macam. Sehingga maaf kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan salat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini enggak ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW, ada yang menyerang Nabi dengan syiir. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia tobat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi, seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syair yang dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengkultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, ya wajib syukru alaina, mada'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu. Itu asalnya kan itu syair. Ya, dari madid rumusnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ada semua di situ. Ya. Sampai orang Arab itu bukan, jangankan masalah seperti itu, lihat binatang, lihat macam-macam, itu memang, itu Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair. Refleksnya syair. Itu lihat burung aja, burung bulbul lompat-lompat bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin, cuma gara-gara burung bulbul lompat ke dahan-dahan bikin syair. Sautu safiril bulbuli hayyaja qalbi thamini al-mawazahu ma'a ma'zahi lafzul muqali fanta yasri dari wa sayyidi wa maulani fakam tajumuni ghajirin uqalqali qatabtuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli faqala la faqad ghala muharmili wal walad wali yawaidani faqultu la tuwalbili fabayyin lu'ali qalat law hina kadha in hadithul muqali kahatan ka kailali tabtabi ada semuanya. Dia bikin itu. Dan dalam suasana membuat itu Nabi biasa saja. Jadi ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini ulama sepakat dalam persoalan syair, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Jadi pernyataan saya jangan di-framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan Ustaz dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Ya kan? Allah Subhanahu akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik, gitu kan? Pernah dengar hadisnya? Baik, itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita pada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi, seruling itu bagian dari panggilan setan, gitu kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silakan cek ya, silakan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Baik, apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang, gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, biarkan, daha ya Abu Bakar. Falikulli ummatin 'id. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya pikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini? Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumi haram oleh agama. Dan pada hakikatnya alat itu nggak ada hukumnya. Alat benda nggak ada hukumnya. Saya mau tanya, apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah, antum belajar usul fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya, misal ancam orang,
bunuh orang. Saya kemarin ke Bali, Masya Allah ya. Begitu turun dari rumah makan, ada seorang, Ustaz, mohon Ustaz untuk makan hari ini aja, untuk makan hari ini aja. Tapi yang dipegang, golok, kemudian pisau, ditutup, begini dihadapkan ke kita, begini Ustaz, tolong untuk makan hari ini. Masya Allah. Itu luar biasa kan? Itu luar biasa, dia meminta dengan cara yang tidak elok gitu kan. Walaupun kita paham maksud dia butuh sesuatu, tapi dia katakan, ini loh pisau saya, ini golok saya gitu kan. Itu nggak boleh seperti itu, haram hukumnya golok digunakan demikian. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman, ketika saya ditanya hukum, saya jelaskan inilah hukumnya begini. Tapi kalau Anda tanya saya, apa sikap hukum saya? Kalau saya menjauhi itu, saya jauhi gitu kan. Saya tinggalkan, saya jauhi, sekalipun saya paham teorinya. Dan dari situ saya paham, orang barat mengambil rumus-rumus musik dari situ. Saya sampai hafal. Hafal saya rumus gitar, rumus piano, saya hafal. Karena mereka ngambil dari situ, saya pelajari itu. Tapi saya nggak pernah main begitu. Apakah kalau kita menghafal sesuatu, lantas disebut saya membolehkan? Belum tentu. C, D, F, G, A, B, C, D, F, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, antum aja belum tentu tahu tuh. Jadi kita membaca sesuatu bukan berarti kita masuk di dalamnya, tidak gitu kan. Untuk merumuskan rumus hukum yang boleh, yang tidak boleh. Antum mungkin biasa, tapi bagaimana dengan orang-orang yang profesi di dalamnya? Ada yang mengajar begini, ada yang begitu. Saya mesti berikan pendalaman hukum seperti ini. Tapi sikap saya seperti ini. Jelas di sini? Baik. Antum boleh tidak sepakat, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan kita harus saling mencela. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dalam tidak sepakat itu nggak boleh mencela. Apalagi dalam hal sepakat, kan?